Bagaimana jika saya katakan bahwa Anda bisa menghancurkan musuh tanpa perlu berteriak, berdebat, atau bahkan menyentuh mereka? Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari konflik. Akan selalu ada orang yang mencoba menjatuhkan kita, memancing emosi kita, atau bahkan berusaha merusak reputasi kita. Mereka bisa muncul di mana saja, di tempat kerja, dalam pertemanan, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kita harus selalu melawan mereka secara langsung? Apakah pertarungan fisik atau perdebatan sengit adalah satu-satunya jalan? Dalam filsafat Stoikisme, kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa keras kita bisa membalas serangan orang lain, tetapi dari seberapa besar kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang terus-menerus mencari perkelahian atau perdebatan, tetapi mereka yang mampu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin, kebijaksanaan, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai salah satu filsuf Stoik terbesar, percaya bahwa musuh sejati bukanlah orang lain, melainkan reaksi kita sendiri terhadap mereka. Musuh hanya bisa menang jika mereka berhasil mempengaruhi emosi kita, membuat kita kehilangan kendali, dan memaksa kita bertindak tanpa berpikir. Sebaliknya, jika kita tetap tenang, fokus pada diri sendiri, dan tidak memberikan mereka kekuatan atas pikiran kita, mereka akan kehilangan pengaruhnya. Bayangkan Anda sedang bermain catur melawan lawan yang terus-menerus mencoba memprovokasi Anda. Jika Anda terbawa emosi dan mulai bermain dengan gegabah, Anda akan kalah. Tetapi jika Anda tetap fokus, mengikuti strategi Anda sendiri, dan tidak terpengaruh oleh gangguan mereka, Anda akan menjadi pemenang tanpa harus mengangkat satu jari pun. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoikisme, Anda bisa menghadapi musuh tanpa kehilangan ketenangan, mengubah kelemahan mereka menjadi kekuatan Anda, dan membuat mereka kalah bahkan sebelum pertempuran dimulai. Inilah 13 cara Stoik untuk menghancurkan musuh tanpa bertarung. 1. Kendalikan diri, bukan orang lain. Dalam hidup, kita sering menghadapi orang-orang yang mencoba memancing emosi kita, baik itu melalui ucapan, tindakan, atau bahkan sikap yang menyebalkan. Mereka mungkin ingin melihat kita marah, frustasi, atau kehilangan kendali. Namun, dalam filosofi Stoikisme, ada satu prinsip mendasar yang harus selalu kita ingat. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Musuh, lawan, atau bahkan sekadar orang yang tidak menyukai kita, seringkali berusaha menguji kesabaran kita. Mereka berharap kita akan bereaksi sesuai keinginan mereka, mungkin dengan amarah, kekecewaan, atau kepanikan. Tetapi disinilah letak kekuatan sejati. Jika kita tetap tenang, tidak terpancing, dan mampu mengontrol respons kita, maka kita sudah menang, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Bayangkan seseorang menghina Anda atau mencoba merendahkan Anda di depan umum. Jika Anda membalas dengan kemarahan, maka Anda justru masuk ke dalam permainan mereka. Tetapi jika Anda tetap tenang, tidak terpengaruh, dan menunjukkan bahwa kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan atas diri Anda, maka Andalah yang sebenarnya berkuasa. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, pernah berkata, "Pilihan ada di tangan kita. Tidak ada yang bisa menyakiti kita kecuali kita mengizinkannya." Dengan memahami ini, kita belajar bahwa tidak ada gunanya mencoba mengubah atau mengontrol orang lain. Yang jauh lebih penting adalah mengendalikan diri sendiri, menjaga ketenangan, dan tidak memberikan kekuasaan kepada orang lain atas emosi kita. Jadi, ketika ada seseorang yang berusaha membuat Anda kehilangan kendali, ingatlah, diamnya Anda bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Ketenangan Anda adalah kemenangan sejati. 2. Gunakan diam sebagai senjata. Dalam banyak situasi, ketika seseorang menyerang kita dengan kata-kata, baik itu berupa hinaan, kritik yang tidak membangun, atau bahkan provokasi yang disengaja, reaksi alami kita mungkin adalah membalas.
Kita ingin membuktikan bahwa mereka salah, mempertahankan harga diri, atau sekadar melampiaskan emosi. Namun, kadang-kadang respons terbaik bukanlah kata-kata, melainkan diam. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah berkata, "Diam adalah jawaban terbaik bagi kebodohan." Ini bukan berarti kita lemah atau tidak mampu membela diri, tetapi justru menunjukkan kendali diri yang luar biasa. Ketika kita memilih diam, kita sebenarnya sedang mengambil kendali atas situasi. Kita menunjukkan bahwa perkataan mereka tidak cukup berarti untuk mendapatkan perhatian kita. Dan ini, pada akhirnya, bisa menjadi respons yang paling mematikan bagi mereka. Orang yang menyerang dengan kata-kata seringkali menginginkan reaksi dari kita. Mereka ingin melihat kita marah, terluka, atau kehilangan kendali. Namun, ketika kita menolak untuk terlibat, mereka kehilangan kekuatan. Tanpa bahan bakar untuk memanaskan konflik, api yang mereka nyalakan pun akan padam dengan sendirinya. Bayangkan seseorang mencoba menghina Anda dengan penuh emosi, tetapi Anda hanya menatap mereka sebentar, lalu melanjutkan hidup seolah-olah mereka tidak ada. Ini lebih menyakitkan daripada 1000 kata balasan. Mengapa? Karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengaruh atas Anda, bahwa perkataan mereka tidak cukup berharga untuk mengganggu ketenangan Anda. Menggunakan diam sebagai senjata bukan berarti kita selalu harus mengabaikan setiap kritik atau perbedaan pendapat. Namun, kita harus bisa membedakan mana yang layak untuk ditanggapi dan mana yang hanya buang-buang energi. Tidak semua pertempuran harus kita menangkan dengan argumen. Kadang, kemenangan sejati adalah dengan tidak bermain dalam permainan mereka. Jadi ketika ada seseorang yang mencoba merusak hari Anda dengan kata-kata mereka, ingatlah, diam bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa Anda lebih kuat dari mereka. 3. Jadilah lebih unggul. Dalam hidup, kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang meremehkan, menghina, atau bahkan mencoba menjatuhkan kita. Mungkin mereka meragukan kemampuan kita, menertawakan impian kita, atau berharap kita gagal. Dalam situasi seperti ini, mudah sekali terjebak dalam keinginan untuk membalas dendam, untuk membuktikan bahwa mereka salah dengan cara yang menyakitkan. Namun, pembalasan terbaik bukanlah kemarahan atau balasan setimpal, melainkan kesuksesan kita sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka selain melihat kita terus berkembang, mencapai hal-hal yang mereka kira mustahil, dan menjadi jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Daripada menghabiskan energi untuk membalas dendam, gunakan energi itu untuk memperbaiki diri, bekerja lebih keras, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Alih-alih membuang waktu untuk membalas perkataan mereka, fokuslah pada kemajuan Anda. Jika Anda sibuk meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan mencapai tujuan Anda, maka tanpa perlu berkata apapun, Anda sudah menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Orang-orang yang benar-benar sukses tidak memiliki waktu untuk membalas dendam kecil. Mereka terlalu sibuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ketika Anda berhasil, orang-orang yang dulu meremehkan Anda akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dan saat itu, mereka akan sadar bahwa semua hinaan dan kritik mereka tidak memiliki dampak apapun terhadap perjalanan Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, cara terbaik untuk membalas orang yang menyakiti Anda adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Jadi, ketika ada seseorang yang meremehkan Anda, jangan buang waktu untuk membuktikan sesuatu kepada mereka secara langsung. Buktikan melalui tindakan Anda. Buktikan dengan kesuksesan Anda. Pada akhirnya, keberhasilan Anda akan menjadi jawaban yang paling kuat tanpa perlu satu kata pun. 4. Jangan bereaksi, tapi respon dengan bijak. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada situasi yang memancing emosi. Entah itu kritik pedas, hinaan, provokasi, atau bahkan perlakuan yang tidak adil. Insting alami kita mungkin ingin langsung bereaksi,
membalas dengan kemarahan, membela diri dengan emosi, atau bahkan menyerang balik. Namun, kemarahan bukanlah tanda kekuatan. Kemarahan adalah kelemahan. Seorang stoik tidak bertindak secara impulsif. Mereka tidak membiarkan diri mereka dikendalikan oleh emosi sesaat. Sebaliknya, mereka berpikir sebelum bertindak, mengendalikan diri sebelum bereaksi, dan memilih respon yang bijaksana. Musuh atau orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda seringkali berharap Anda kehilangan kendali. Mereka ingin melihat Anda marah, kesal, atau bertindak gegabah sehingga akhirnya Anda sendiri yang dirugikan. Tapi ketika Anda tetap tenang, berpikir jernih, dan merespons dengan rasional, Anda membalikkan keadaan. Bukannya Anda yang frustrasi, justru mereka yang akan merasa kalah. Bayangkan seseorang menghina Anda di depan umum, berharap Anda akan meledak dan bereaksi dengan kemarahan. Tapi jika Anda hanya tersenyum, tetap tenang, atau bahkan mengabaikan mereka sepenuhnya, siapa yang sebenarnya menang? Anda menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas diri Anda. Mereka ingin mengendalikan emosi Anda, tetapi Anda menolak untuk memberi mereka kepuasan itu. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik. Bukan kejadian yang mengganggu kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Artinya, bukan hinaan atau provokasi itu sendiri yang berbahaya, melainkan cara kita memilih untuk menanggapinya. Jika kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak penting, maka hal itu benar-benar tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Jadi, jangan biarkan orang lain menentukan bagaimana Anda merasa atau bertindak. Kendalikan diri Anda, tetap tenang, dan tanggapi segala sesuatu dengan kebijaksanaan. Dengan begitu, bukan hanya Anda yang menang, Anda juga menunjukkan bahwa Anda lebih kuat daripada yang mereka kira. 5. Gunakan perspektif yang lebih luas. Seringkali, kita terjebak dalam emosi sesaat, menganggap suatu masalah sebagai sesuatu yang sangat besar dan menentukan hidup kita. Padahal, jika kita mengambil langkah mundur dan melihatnya dari perspektif yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa kebanyakan dari apa yang kita khawatirkan hari ini tidak akan memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang juga kaisar Romawi, mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal kecil. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang kehidupan. Jika kita melihat ke belakang, banyak kejadian yang dulu kita anggap sebagai rintangan besar ternyata hanya menjadi kenangan samar, yang bahkan tidak lagi mempengaruhi hidup kita saat ini. Saat menghadapi kesulitan, penting untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini masih akan berarti 5 atau 10 tahun dari sekarang? Jika jawabannya tidak, maka tidak perlu membuang terlalu banyak energi untuk merisaukannya. Dengan memahami bahwa kehidupan terus berjalan dan waktu akan menyembuhkan banyak hal, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan bijaksana. Belajar untuk melihat gambaran besar akan membantu kita menjaga ketenangan batin, menghindari konflik yang tidak perlu, dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan penuh kebijaksanaan. 6. Ubah rasa benci menjadi belas kasihan. Kebencian adalah emosi yang menguras energi dan merusak kedamaian batin. Jika kita membiarkan kebencian menguasai diri, kita hanya akan menjadi tawanan dari amarah kita sendiri. Sebaliknya, seorang Stoik memahami bahwa kebencian bukanlah jawaban yang bijaksana. Ketika seseorang menyerang atau memperlakukan kita dengan buruk, respons alami kita mungkin adalah membalas dengan kemarahan. Namun, kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam. Mengapa orang itu bertindak demikian? Apakah mereka sedang dikuasai oleh ketakutan, kebodohan, atau rasa sakit mereka sendiri? Dalam banyak kasus, orang yang menyakiti orang lain sebenarnya adalah orang yang terluka. Mereka bertindak dari tempat yang gelap dalam diri mereka, bukan karena mereka benar-benar menginginkan kejahatan,
Jika kita mampu mengubah perspektif ini, kita akan menyadari bahwa membenci mereka tidak akan memperbaiki keadaan. Justru, dengan menggantikan kebencian dengan belas kasihan, kita mengambil kendali atas emosi kita sendiri dan tidak membiarkan tindakan buruk orang lain merusak kedamaian kita. Belas kasihan bukan berarti kita membiarkan diri diperlakukan semena-mena, tetapi kita memilih untuk tidak terjebak dalam lingkaran kebencian yang tidak berujung. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa manusia bertindak sesuai dengan pemahaman mereka. Jika seseorang bertindak tidak adil atau kejam, itu karena mereka belum memahami kebaikan dan kebijaksanaan sejati. Maka daripada membenci mereka, kita bisa merasa iba dan berharap mereka menemukan jalan yang lebih baik. Dengan sikap seperti ini, kita bukan hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bebas. Kebencian mengikat kita pada masa lalu, sementara belas kasihan membebaskan kita untuk terus maju tanpa membawa beban yang tidak perlu. Ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran dalam hidup. 7. Kontrol narasi Anda sendiri. Di dunia ini, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan tentang kita. Akan selalu ada orang yang salah paham, mengkritik, atau bahkan dengan sengaja menyebarkan cerita yang tidak benar. Jika kita terus-menerus berusaha membalas setiap tuduhan atau mencoba mengoreksi setiap opini negatif, kita hanya akan kehabisan energi untuk sesuatu yang di luar kendali kita. Seorang stoik memahami bahwa bukan tugasnya untuk mengendalikan pemikiran orang lain, tetapi untuk mengendalikan reaksinya sendiri. Jangan biarkan musuh atau orang lain menentukan siapa diri Anda melalui narasi mereka. Jika seseorang mencoba merusak reputasi Anda dengan kata-kata mereka, itu bukan berarti Anda harus langsung bereaksi atau terprovokasi. Dalam banyak kasus, semakin kita berusaha membela diri dengan kata-kata, semakin kita terlihat gelisah atau defensif. Sebaliknya, cara terbaik untuk melawan narasi palsu adalah dengan tetap teguh pada prinsip-prinsip kita dan membiarkan tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang besar tidak diingat karena bagaimana mereka membela diri dari fitnah, tetapi karena bagaimana mereka menjalani hidup mereka dengan integritas. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menghadapi banyak musuh politik yang mencoba merusak citranya. Namun, ia tidak menghabiskan waktunya untuk membalas mereka dengan kata-kata, melainkan dengan menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan kehidupan yang berlandaskan kebajikan. Pada akhirnya, bukan tuduhan musuh-musuhnya yang dikenang, tetapi kebijaksanaannya. Hal yang sama berlaku bagi kita. Jika kita tetap konsisten dengan nilai-nilai yang kita pegang, orang-orang akan melihat siapa kita sebenarnya, bukan berdasarkan cerita yang dibuat oleh orang lain. Narasi yang mereka coba bangun akan runtuh dengan sendirinya ketika kita terus menunjukkan karakter yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh opini luar. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa orang yang mengkritik atau menjelekkan kita seringkali hanya memproyeksikan ketakutan dan ketidakamanan mereka sendiri, alih-alih membenci mereka. Kita bisa melihat mereka dengan rasa kasihan, karena orang yang bahagia dan damai dalam hidupnya tidak akan merasa perlu menjatuhkan orang lain. Dengan memahami hal ini, kita tidak hanya menjaga ketenangan batin kita, tetapi juga membebaskan diri dari kebutuhan untuk selalu mencari validasi dari luar. Jadi, ketika Anda menghadapi kritik, fitnah, atau opini negatif, ingatlah bahwa Anda adalah satu-satunya penulis sejati dari kisah hidup Anda. Jangan biarkan orang lain mengambil pena itu dari tangan Anda. Tetap jalani hidup sesuai dengan prinsip yang Anda yakini, dan biarkan waktu yang berbicara. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu bertahan lebih lama daripada kebohongan, dan karakter sejati Anda akan menjadi bukti yang jauh lebih kuat daripada kata-kata siapapun. 8. Gunakan hinaan sebagai ujian. Dalam hidup, kita tidak bisa menghindari kritik, hinaan, atau fitnah. Akan selalu ada orang yang mencoba merendahkan kita, entah karena iri, kebencian, atau sekadar karena mereka sendiri tidak bahagia dengan hidup mereka. Namun, pertanyaannya bukanlah apa yang mereka katakan, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik,
mengajarkan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa persetujuan kita sendiri. Artinya, bukan hinaan itu sendiri yang melukai kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Jika seseorang memanggil kita dengan kata-kata buruk, kita memiliki dua pilihan: marah dan membiarkan diri kita tersakiti, atau tetap tenang dan menganggapnya sebagai angin lalu. Seorang stoik tidak memberikan kekuatan kepada orang lain untuk mengendalikan emosinya. Bayangkan seseorang mencoba menghina Anda dengan menyebut Anda tidak kompeten atau gagal. Jika Anda yakin bahwa itu tidak benar, lalu mengapa harus merasa sakit hati? Hinaan hanya memiliki dampak jika kita mengizinkannya masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sebaliknya, kita bisa melihatnya sebagai ujian ketahanan diri. Bisakah kita tetap teguh pada prinsip kita meskipun orang lain mencoba menjatuhkan kita? Lebih jauh lagi, hinaan seringkali lebih mencerminkan karakter orang yang mengucapkannya daripada orang yang menerimanya. Orang yang sering menghina atau meremehkan orang lain biasanya adalah mereka yang memiliki ketidakamanan dalam dirinya sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita bisa melihat mereka dengan rasa belas kasihan, bukan kemarahan. Mengapa kita harus marah kepada seseorang yang masih terjebak dalam kebencian dan ketidaktahuan? Sejarah penuh dengan tokoh-tokoh besar yang menghadapi kritik dan hinaan, tanpa membiarkan hal itu mengendalikan mereka. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang sering difitnah oleh lawan politiknya, tidak pernah terpancing untuk membalas dengan hinaan yang sama. Ia tahu bahwa yang terpenting bukanlah apa yang orang lain katakan, tetapi bagaimana ia menjalani hidupnya dengan kebajikan. Dengan bersikap seperti ini, kita bukan hanya menjadi lebih kuat secara emosional, tetapi juga menunjukkan bahwa kita tidak bisa dikendalikan oleh opini orang lain. Hinaan dan kritik adalah bagian dari perjalanan hidup, tetapi hanya kita yang bisa menentukan apakah kita akan menganggapnya sebagai beban atau sebagai kesempatan untuk membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Jadi, ketika seseorang menghina Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Jika tidak, abaikan. Jika ya, gunakan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan cara ini, tidak ada hinaan yang benar-benar bisa menyakiti Anda, kecuali Anda sendiri yang mengizinkannya. 9. Tunjukkan ketidaktertarikan. Dalam hidup, kita akan selalu menemui orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Mereka bisa datang dalam bentuk kritik tajam, hinaan, atau bahkan fitnah yang disengaja. Namun, ada satu hal yang mereka butuhkan agar rencana mereka berhasil: perhatian kita. Mereka ingin melihat kita marah, frustrasi, atau terpancing emosi. Jika kita bereaksi seperti yang mereka harapkan, itu berarti mereka berhasil mengendalikan kita. Seorang stoik memahami bahwa cara terbaik untuk menghadapi orang-orang seperti ini bukanlah dengan membalas, tetapi dengan menunjukkan ketidaktertarikan yang total. Jika seseorang mencoba menghina Anda dan Anda bereaksi dengan amarah, mereka akan merasa puas karena telah mempengaruhi Anda. Namun, jika Anda menunjukkan bahwa Anda sama sekali tidak terpengaruh, bahkan tidak peduli, maka mereka kehilangan kekuatan mereka. Atau Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita tidak harus memberikan reaksi emosional terhadap setiap provokasi. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kita harus tersinggung hanya karena seseorang mencoba menghina kita. Kita bisa memilih untuk melihat hinaan itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Sama seperti angin yang bertiup tanpa memberikan dampak nyata dalam hidup kita. Bayangkan seseorang mencoba meremehkan pencapaian Anda, mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik atau bahwa usaha Anda sia-sia. Jika Anda merasa perlu membela diri, berarti Anda diam-diam masih menginginkan validasi dari mereka. Tapi jika Anda benar-benar yakin dengan nilai diri Anda, kata-kata mereka tidak akan memiliki efek apapun. Tidak ada alasan untuk membuang waktu menjelaskan diri kepada orang yang niatnya memang menjatuhkan Anda.
Menunjukkan ketidaktertarikan bukan berarti kita menjadi apatis atau mengabaikan kritik yang membangun. Ini berarti kita memilih dengan sadar mana yang layak mendapatkan perhatian kita, dan mana yang hanya upaya sia-sia dari orang yang ingin melihat kita jatuh. Musuh Anda ingin reaksi. Mereka ingin Anda merasa kecil, ingin melihat Anda terpengaruh. Dengan tidak memberikan mereka apa yang mereka cari, Anda membalikkan keadaan. Anda membuat mereka tidak berdaya. Mereka akan frustrasi karena tidak bisa mengontrol Anda, dan pada akhirnya mereka akan berhenti mencoba. Jadi, lain kali ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda, ingatlah, diam Anda bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Tetaplah tenang, tetaplah fokus pada apa yang penting, dan biarkan mereka tenggelam dalam kekecewaan mereka sendiri. 10. Perbaiki diri tanpa henti. Kehidupan bukanlah tentang memenangkan setiap perdebatan atau membuktikan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Bagi seorang stoik, kehidupan adalah perjalanan panjang menuju pertumbuhan dan perbaikan diri yang tiada henti. Tidak ada garis akhir, tidak ada titik di mana kita bisa berkata, "Saya sudah sempurna." Yang ada hanyalah usaha terus-menerus untuk menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih kuat dalam menghadapi segala situasi. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan adalah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk konflik yang tidak penting. Terlalu sibuk membalas kritik, melawan hinaan, atau membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang bahkan tidak benar-benar peduli dengan kita. Semua itu hanya membuang energi dan mengalihkan kita dari tujuan utama, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf stoik, mengingatkan bahwa kita seharusnya lebih peduli dengan perkembangan karakter kita daripada dengan pendapat orang lain tentang kita. Jika seseorang meremehkan Anda, biarkan mereka. Jika seseorang mengkritik Anda secara tidak adil, biarkan saja. Apa yang benar-benar penting bukanlah membuktikan bahwa mereka salah, tetapi memastikan bahwa Anda terus berkembang dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang Anda yakini. Bayangkan dua orang yang menghadapi hinaan. Yang pertama terpancing, membalas dengan kemarahan, dan akhirnya terjebak dalam pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Yang kedua hanya tersenyum, mengabaikan kata-kata itu, dan kembali fokus pada tujuannya. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih berdaya? Orang kedua, karena ia tidak membiarkan faktor eksternal menghalangi jalannya menuju pertumbuhan pribadi. Perbaikan diri bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah latihan seumur hidup. Latihan untuk berpikir lebih jernih, bertindak lebih bijaksana, dan menghadapi tantangan dengan ketenangan. Itu berarti menerima kritik yang membangun tanpa merasa tersinggung, mengabaikan gangguan yang tidak perlu, dan terus maju dengan kepala tegak meskipun dunia tidak selalu mendukung Anda. Jangan buang waktu untuk pertempuran yang tidak berarti. Jangan habiskan energi untuk membuktikan nilai Anda kepada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Sebaliknya, gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya lawan sejati yang harus Anda kalahkan adalah versi diri Anda yang kemarin. 11. Gunakan waktu dan kesabaran sebagai senjata. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang ingin melihat hasil instan. Mereka ingin sukses dalam semalam, menang dalam satu langkah, dan membuktikan kehebatan mereka secepat mungkin. Namun, seorang stoik memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang kecepatan, melainkan tentang ketahanan. Ketika orang lain terburu-buru, seorang stoik tetap tenang. Ketika orang lain marah karena tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan, seorang stoik bersabar. Ketika orang lain menyerah di tengah jalan, seorang stoik masih berdiri tegak. Waktu dan kesabaran adalah senjata paling ampuh yang bisa dimiliki seseorang, karena keduanya membuat kita tak tergoyahkan.
Seorang musuh mungkin bisa menyerang Anda dengan kata-kata, mencoba menjatuhkan Anda dengan hinaan, atau bahkan menghalangi jalan Anda. Tapi pertanyaannya bukanlah apakah mereka akan mencoba, karena mereka pasti akan melakukannya. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan bertahan lebih lama? Apakah Anda akan terpancing oleh provokasi mereka? Atau apakah Anda akan tetap berdiri dengan tenang, membiarkan waktu mengungkapkan kebenaran? Marcus Aurelius mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, termasuk penderitaan, rasa sakit, dan bahkan musuh kita. Orang-orang yang hari ini menghina Anda, mungkin suatu hari nanti akan lupa bahwa mereka pernah melakukannya. Orang-orang yang meremehkan Anda, mungkin suatu saat akan melihat Anda berhasil dan bertanya-tanya bagaimana Anda bisa mencapainya. Namun, mereka yang tidak memiliki ketahanan akan tersingkir dengan sendirinya. Lihatlah bagaimana alam bekerja. Sebatang pohon besar tidak tumbuh dalam semalam, tetapi butuh bertahun-tahun menghadapi angin, hujan, dan badai sebelum akhirnya berdiri kokoh. Demikian pula dengan diri kita. Jika kita terbiasa mencari hasil instan dan takut menghadapi kesulitan, kita akan mudah tumbang ketika badai kehidupan datang. Tapi jika kita memahami bahwa kesuksesan sejati dibangun dengan ketekunan dan kesabaran, maka tidak ada yang bisa menghentikan kita. Kunci dari semua ini adalah ketenangan dan konsistensi. Jika Anda ingin menang, bukan kecepatan yang menentukan, tetapi seberapa lama Anda bisa bertahan. Seorang stoik tidak tergesa-gesa, tidak panik, dan tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting. Mereka memahami bahwa waktu selalu berpihak pada mereka yang tetap teguh. Jadi, ketika Anda merasa tergoda untuk menyerah karena perjalanan terasa terlalu panjang, ingatlah, kemenangan sejati bukan tentang siapa yang bergerak paling cepat, tetapi tentang siapa yang masih berdiri di akhir. Biarkan orang lain kehabisan tenaga, biarkan mereka terburu-buru dan jatuh, sementara Anda tetap berjalan dengan mantap, dengan keyakinan bahwa kesabaran dan waktu akan membawa Anda ke tempat yang seharusnya Anda tuju. 12. Hancurkan dengan kebaikan. Ketika seseorang menyerang kita, insting pertama yang sering muncul adalah membalas. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan, bahwa kita juga bisa melawan. Namun, seorang stoik tahu bahwa balas dendam bukanlah kemenangan sejati. Justru dengan tidak menjadi seperti musuh kita menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Marcus Aurelius pernah berkata, cara terbaik membalas dendam adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Kata-kata ini mengandung kebijaksanaan mendalam. Jika seseorang menyerang kita dengan kebencian, dan kita membalas dengan kebencian yang sama, kita tidak lebih baik dari mereka. Kita justru terjebak dalam lingkaran yang mereka ciptakan. Tetapi jika kita tetap teguh pada prinsip kita, tetap baik, tetap bermartabat, maka kita tidak hanya melindungi integritas diri kita, tetapi juga menghancurkan mereka dengan cara yang paling elegan. Kebaikan adalah senjata yang lebih tajam daripada amarah. Orang yang penuh kebencian mengharapkan reaksi negatif dari kita. Mereka ingin melihat kita marah, kehilangan kendali, atau bahkan membalas dengan cara yang sama. Jika kita tetap tenang dan menanggapi dengan kebaikan, mereka akan kehilangan kekuatan mereka. Tidak ada yang lebih membuat seorang pembenci frustasi selain melihat target mereka tidak terganggu oleh serangan mereka. Namun, ini bukan berarti kita menjadi lemah atau membiarkan diri diinjak. Sebaliknya, ini adalah tentang mengendalikan respons kita dengan bijak. Ada perbedaan besar antara menjadi lemah dan menjadi kuat dengan ketenangan. Seorang stoik memahami bahwa mengabaikan konflik yang tidak perlu dan menanggapi dengan kebaikan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kendali diri yang luar biasa. Bayangkan ada seseorang yang terus mencoba memprovokasi Anda, menyebarkan kebohongan tentang Anda, atau mencoba membuat Anda jatuh. Jika Anda membalas dengan kebencian,
Anda hanya memberi mereka alasan untuk terus melanjutkan serangan mereka. Tapi jika Anda tetap bersikap baik, tetap menjalani hidup Anda dengan prinsip yang benar, maka waktu akan membuktikan siapa yang sebenarnya menang. Sejarah penuh dengan orang-orang yang membalas kebencian dengan kebajikan dan akhirnya menang dengan cara yang lebih besar daripada sekadar membalas dendam. Mereka tidak membiarkan keburukan orang lain mengubah siapa diri mereka. Mereka tetap berpegang pada karakter mereka, dan pada akhirnya dunia melihat siapa yang sebenarnya lebih kuat. Jadi, ketika seseorang mencoba menjatuhkan Anda, jangan biarkan mereka menarik Anda ke level mereka. Tetaplah bermartabat, tetaplah baik, dan biarkan mereka hancur oleh kebaikan yang tidak bisa mereka mengerti. Karena pada akhirnya, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada membuktikan bahwa Anda tidak bisa dihancurkan oleh kebencian. 13. Jadilah tak terkalahkan secara mental. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan hinaan, kegagalan, atau rintangan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Seorang stoik memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari fisik, kekayaan, atau pengaruh sosial, melainkan dari ketangguhan mental. Jika Anda tidak bisa dikalahkan secara mental, maka tidak ada yang benar-benar bisa mengalahkan Anda. Marcus Aurelius berkata, jika Anda terganggu oleh sesuatu, penderitaan itu bukan karena hal tersebut, tetapi karena cara Anda menilainya. Dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu kapan saja. Ini berarti bukan hinaan atau kegagalan yang menyakiti kita, melainkan cara kita melihatnya. Orang yang kuat secara mental tidak mudah tersinggung, tidak membiarkan kegagalan menghancurkan kepercayaan dirinya, dan tidak membuang energi untuk membalas hinaan. Mereka fokus pada hal yang benar-benar bernilai, pertumbuhan dan tindakan nyata. Ketangguhan mental bisa dilatih. Setiap hinaan yang kita abaikan, setiap kegagalan yang kita jadikan pelajaran, dan setiap provokasi yang kita biarkan berlalu tanpa reaksi, semuanya memperkuat kita. Epictetus berkata, jika seseorang bisa membuat Anda marah, mereka mengendalikan Anda. Jadi, jika ingin menjadi tak terkalahkan, jangan berusaha mengubah dunia luar. Kendalikan diri Anda sendiri. Biarkan hinaan dan kegagalan datang, tapi jangan biarkan mereka menguasai Anda. Karena sejatinya, kekuatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Musuh terbesar bukanlah orang lain, tetapi reaksi kita sendiri terhadap mereka. Seorang stoik memahami bahwa ancaman terbesar bagi ketenangan dan kesuksesan kita bukanlah hinaan, provokasi, atau tindakan orang lain, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Tidak ada yang bisa benar-benar melukai kita tanpa izin dari pikiran kita sendiri. Tidak ada yang bisa merusak ketenangan kita kecuali kita membiarkannya. Jika kita bisa mengendalikan reaksi kita, maka kita telah memenangkan pertempuran bahkan sebelum dimulai. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoik ini, Anda tidak hanya bisa menghancurkan musuh tanpa bertarung, tetapi juga membangun karakter yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tak tergoyahkan. Anda akan menjadi seseorang yang tidak mudah tersinggung oleh kata-kata kosong, yang tidak terhancurkan oleh kegagalan, dan yang tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang mencoba menjatuhkan Anda. Lebih dari itu, Anda akan menemukan bahwa kemenangan sejati tidak terletak pada membalas dendam atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kemenangan sejati adalah ketika Anda bisa tetap damai di tengah kekacauan, tetap tenang saat diuji, dan tetap fokus pada pertumbuhan pribadi Anda tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Jadi, dari semua strategi stoik yang telah kita bahas, mana yang paling menarik bagi Anda? Mana yang paling relevan dengan tantangan yang sedang Anda hadapi dalam hidup? Apakah Anda ingin lebih sabar dalam menghadapi hinaan? Apakah Anda ingin menggunakan kebaikan sebagai senjata? Atau apakah Anda ingin membangun ketangguhan mental yang tak tergoyahkan? Bagikan pemikiran Anda di komentar. Mari kita berdiskusi dan saling belajar. Jika Anda merasa prinsip-prinsip ini bermanfaat,
jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Dan yang terpenting, mulailah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda. Karena pengetahuan tanpa tindakan hanyalah teori, tetapi tindakan yang konsisten akan mengubah Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana setiap harinya.